أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Aku berlindung kepada Allah dari tipu daya setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna Allaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Ghafir ayat 61. Allah lah yang menjadikan malam untukmu supaya kamu dapat beristirahat setelah seharian penat. Dan menjadikan siang itu terang benderang, penerang bagi kamu, agar kamu bisa mencari rezeki dengan jelas di siang hari. Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang besar yang dilimpahkan kepada manusia. Tapi sayang, kebanyakan manusia tidak bersyukur dalam bentuk taat kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepadanya. Hidayah dari ayat ini, Allah lah satu-satunya yang menjadikan malam dan siang demi kemaslahatan manusia, agar mereka menyadari betapa besar karunia Allah. Tapi hanya sedikit yang mampu mensyukurinya dalam bentuk taat kepada syariatnya, tunduk kepada agama, tunduk kepada ajaran-ajaran dan risalah yang dibawa oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'in la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Ghafir ayat 62. Yang demikian itulah Allah, Tuhanmu, pencipta segala sesuatu, yang telah memberikan banyak sekali karunia nikmat kepadamu, yang kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah melainkan Dia, karena selain Dia, tidak pernah bisa memberikan karunia nikmat sepertinya, dan menciptakan untuk semua hambanya dengan segala kesempurnaannya. Maka fikirkanlah, bagaimana kamu sampai dapat dipalingkan dari menyembah kepada selain Allah oleh pemimpinmu, oleh tokoh-tokohmu. Padahal Allah begitu nyata, satu-satunya yang memberikan nikmat kepadamu. Hidayah dari ayat ini adalah bahwa Allah lah satu-satunya pemberi karunia semua nikmat, dan tidak ada yang membersamainya, menyekutuinya dalam pemberian anugerah nikmat, sehingga hanya Dialah yang pantas satu-satunya untuk diibadahi, disembah, dan diagungkan semua syariatnya. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum ورزقكم من الطيبات
ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. Ghafir ayat 64. Allah lah yang telah menjadikan bumi untukmu sebagai tempat tinggal dan langit sebagai atap. Di antara keduanya ada hiasan, ada berbagai macam ciptaan dan karunia nikmat Allah yang berguna untukmu. Ada bintang yang menghiasi, dan ada berbagai macam bentuk karunia-karunia lainnya yang memberikan kehidupan bagimu. Dia membentukmu, lalu membaguskan rupamu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Di dalam rahim ibumu, kau dibentuk. Setelah keluar dari rahim pun Allah memberikan rupa yang indah padamu. Dia juga menyempurnakannya dengan memberikan kepadamu makanan-makanan yang halal, yang baik, yang lezat, bahkan yang indah dipandang mata, sehingga menimbulkan gairah untuk memakannya. Ketahuilah yang demikian itulah Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Berkehendak, yang Maha Pengasih, yang Maha Mengkaruniai semua nikmat kepadamu. Tuhanmu yang pantas untuk disembah satu-satunya. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Hidayah dari ayat ini adalah bahwa Allah yang Maha Mencipta, yang Maha memberikan anugerah nikmat, nikmat dari langit, nikmat dari bumi, dan nikmat yang di antara keduanya. Sekaligus membaguskan rupa dan makanannya untuk kita semua. Kenalilah Allah, lalu bersyukurlah kepadanya. Lewat semua pengenalanmu tentang Dia di alam ini. Setelah itu, esakanlah penghambaan hanya kepadanya dan perbanyaklah bersyukur hanya kepadanya. Huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma yukhrijukum tiflan ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. Ghafir ayat 67. Dialah Allah yang telah menciptakanmu dari tanah. Adam, nenek moyang kita, tercipta dari tanah. Proses selanjutnya, anak keturunan Adam kemudian diciptakan dari setetes mani. Kemudian berproses menjadi segumpal darah. Dan pada akhirnya Dia mengeluarkanmu dari rahim ibumu sebagai bayi yang kecil, manusia yang mungil. Kemudian Dia membiarkanmu hidup supaya sampai usia dewasa, kuat, dan bisa berkarya. Kemudian Dia membiarkanmu terus hidup supaya kamu menjadi tua, renta, lemah, lupa terhadap semua yang pernah diketahui. Di antaramu ada yang diwafatkan sebelum tua. Dan Dia membiarkan sebagian lagi yang lain tetap hidup.
itu semua supaya sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu mengerti bahwa ketetapan ajal dan proses penciptaanmu Allah lah yang maha mengaturnya dengan semua kehendaknya. Hidayah dari ayat ini. Proses penciptaan manusia dari awal hingga akhirnya adalah berdasarkan ketetapan, tahapan takdir yang bersumber dari kehendak Allah yang sangat sempurna. Semua proses itu ditujukan agar kita menggunakan akal pikiran kita bahwa Allah lah Rabb kita, Rabb semua manusia yang telah menciptakan manusia dengan semua prosesnya. Dan hanya kepadanya lah seharusnya manusia menghamba dan mentaati semua perintah dan larangannya. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun. Ghafir ayat 79. Allah lah satu-satunya yang menjadikan binatang ternak untukmu, hai sekalian manusia. Sebagiannya untuk kamu kendarai, dan sebagian lain untuk kamu makan. Hidayah dari ayat ini. Allah, dialah yang maha mengkaruniakan semua nikmatnya kepada manusia, hingga hewan ternak yang bisa dimanfaatkan mulai dari bulunya sampai kepada susunya. Bahkan secara fungsional bisa dimanfaatkan untuk sarana transportasi dan mengangkut beban berat yang tidak mungkin manusia melakukannya. Bersyukurlah hanya kepadanya dan beribadahlah sebagai bentuk syukurmu kepadanya. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. Ghafir ayat 80. Pada binatang-binatang ternak itu ada manfaat-manfaat lain untukmu, supaya dengan demikian kamu dapat mencapai suatu keperluan yang kamu inginkan dalam hatimu, seperti mengangkat kebutuhan logistikmu, makananmu, minumanmu, pakaianmu. Dengan mengendarainya, dan kamu juga dapat diangkut dengan kendaraan binatang-binatang ternak itu. Kamu bisa mengendarai hewan ternakmu, dan kamu juga bisa mengendarai bahtera di lautan untuk kamu jadikan sebagai jalan untuk berniaga, mendapatkan banyak rezeki dan karunia darinya. Hidayah dari ayat ini. Allah, dialah yang maha mengkaruniakan semua nikmat-nikmat yang tidak ada satupun yang bisa membersamainya, menyekutuinya dalam pemberian nikmat ini. Dialah Allah, sembahlah Dia, tauhidkanlah Dia, bersyukurlah terus kepadanya. قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Fussilat ayat 9. Wahai Rasul, tanyakanlah kepada orang-orang musyrik itu, sesungguhnya adakah kamu patut
kufur kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 fase, 2 hari. Dan kamu mengadakan baginya sekutu-sekutu. Padahal Dia adalah Tuhan alam semesta sendirian. Tidak ada yang membersamainya dalam penciptaan dan pengaturan. Tidak ada yang menyertainya dalam kekuasaan dan berkehendak di alam ciptaannya. Hidayah pada ayat ini selalu bertanya ke dalam diri jika sudah mulai meragukan kemampuan Tuhanmu, agar kamu dapati bahwa tidak ada yang patut untuk disembah, untuk ditaati, untuk disyukuri selain Dia. Dialah satu-satunya Tuhan semesta alam raya ini. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سواء للسائلين. Fussilat ayat 10. Dia menciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dan Dia juga memberkatinya dengan memberikan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bermanfaat yang dibutuhkan oleh makhluk yang ada di atasnya, termasuk manusia. Dialah Allah yang menentukan padanya makanan-makanannya berikut semua kadar-kadarnya, ketentuan-ketentuan dan ketetapan-ketetapannya. Dalam 4 hari yang sama. 2 hari Allah menciptakan bumi. Dan 2 hari berikutnya dijadikan gunung yang kokoh di atasnya dan dijadikan makanan-makanan dengan ukuran dan kadar yang telah Allah tetapkan untuk semua yang ada di atasnya. Sehingga menjadi 4 hari. Untuk orang-orang yang bertanya, inilah jawabannya. Bagaimana Allah mencukupkan kebutuhan makhluk lewat proses penciptaan yang sangat detail darinya. Hidayah dari ayat ini, Allah yang maha menciptakan segala kebutuhan manusia, Allah yang maha mengetahui yang paling pantas untuk manusia, dan Allah pula yang menetapkan kadar yang tepat untuk manusia dan semua makhluk yang ada di atas bumi ini. Karenanya, tidak ada yang membersamainya dan menyekutuinya dalam proses semua pemenuhan itu. Maka sembahlah Dia satu-satunya saja. Dan jangan sekutukan Dia dengan apapun. ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قالتا أتينا طائعين. Fussilat ayat 11. Dia Allah lalu menuju penciptaan langit. Dan langit itu masih merupakan asap yang berada di atas bumi. Lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi yang sudah dijadikannya saat itu. Datanglah kamu berdua dengan suka hati atau dengan terpaksa. Keduanya, langit dan bumi, menjawab, kami datang dengan suka hati Tuhan. Tidak ada sedikit pun penentangan pada kami yang menyelisihi kehendak-Mu. Hidayah dari ayat ini. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha berkehendak,
telah menundukkan langit dan bumi agar keduanya berjalan seperti yang dikehendakinya. Jika ada manusia yang menyelisihi kehendak Allah dan menentang perintah Allah, maka akan berhadapan dengan sistem bumi dan langit yang meliputi manusia. Dialah Allah yang satu-satunya yang pantas untuk disembah. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذلك تقدير العزيز العليم. Fussilat ayat 12. Dia Allah lalu menjadikan 7 langit pada asap di atas bumi itu dalam 2 hari, sehingga genaplah menjadi 6 hari atau 6 fase penciptaan langit dan bumi. Dan dia mewahyukan kepada tiap-tiap langit itu urusannya. Setiap alam di setiap lapisan langit telah Allah tetapkan aturannya yang sesuai dengan kehendaknya. Dengan setiap detail aturan-aturan Allah telah diperintahkan kepada setiap alam yang memiliki mataharinya masing-masing untuk menjalani ketetapan Allah itu. Kami menghiasi langit yang dekat ini dengan pelita-pelita, dengan bintang-bintang yang terang, karena hendak menjaganya. Menjaga dari setan-setan, pendengar atau pencuri berita dari langit, atau menjaganya dalam bentuk daya gravitasi agar bumi berjalan sebagaimana mestinya. Yang demikian itu adalah ketentuan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dialah Allah Al-Aziz Al-Alim. Al-Aziz yang telah menciptakan semuanya, yang telah menetapkan semuanya. Al-Alim yang Maha mengetahui setiap detail yang ada di balik ciptaannya. Hidayah dari ayat ini. Maka sembahlah Allah dengan semua karunia-Nya dan agungkanlah Dia yang Maha Perkasa, lagi Maha mengetahui di balik semua penciptaan yang telah Dia ciptakan.